You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Alessio Sallucci, tak ada alasan untuk Pecco dan Di Gia. Harus bisa seperti Marc Marquez. Alessio Sallucci, Direktur Tim VR46, tidak mencari-cari alasan atas performa Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio di musim MotoGP 2025. Bahkan mereka menekankan bahwa semua pembalap di bawah bendera VR46 termasuk Pecco, Akademi Rossi, harus bisa seperti Marc. Kita harus seperti Marc Marquez, katanya. Pada musim MotoGP 2024, gelar juara dunia diraih oleh tim satelit Pramac, berkat performa apik Jorge Martin. Hal ini tidak menjadi alasan untuk memberikan tekanan yang lebih besar bagi tim VR46 Valentino Rossi, meskipun memakai Ducati EP25 yang dikendarai oleh Fabio Di Giannantonio. Direktur tim Alessio Sallucci membahas topik ini dalam wawancara eksklusif dengan Crash.net. Tahun lalu, Pramac membuat sejarah dengan memenangkan gelar juara dunia MotoGP bersama Jorge Martin, menjadi tim satelit pertama yang berhasil melakukannya di era modern. Tim Paolo Campinotti itu telah menjalin hubungan istimewa dengan Ducati, menikmati motor yang setara dengan tim pabrikan, serta dukungan teknis penuh. Setelah Pramac pindah ke Yamaha, tanggung jawab beralih ke tim Pertamina Enduro VR46, yang dikelola oleh Alessio Sallucci dan Pablo Nieto. Namun Sallucci yang juga mantan pebalap Italia itu yakin bahwa ekspektasi tidak meningkat untuk tim asal Tavolia itu. Dia menekankan bahwa tekanan telah ada sejak zaman mereka berlaga di kelas Moto3. Karena hubungannya dengan juara dunia 9 kali Valentino Rossi. Saya pikir tekanan yang kami miliki sama seperti saat kami berada di Moto3. Kami adalah VR46, jadi pada akhirnya ketika kami menjaga nama itu, tekanannya sudah tinggi. Jadi penting untuk menerima tekanan seperti ini karena itu berarti banyak orang peduli dengan kami. Mereka memperhatikan kami. Mereka memperhatikan apa yang kami lakukan dan kami di sini untuk memiliki tanggung jawab melakukan sesuatu yang penting. Kata Alessio Sallucci. Tim VR46 memulai musim MotoGP 2025 dengan sangat baik, finish ketiga di klasemen tim setelah 7 seri dan meraih 5 podium di balapan utama dan sprint. Franco Morbidelli berada di posisi keempat klasemen pembalap, dengan Fabio Di Giannantonio di posisi ke-6, tertinggal 10 poin dari rekan setimnya. Kami berada di posisi keempat dan ke-6 dalam kejuaraan. Jadi kami senang, tetapi kita selalu menginginkan lebih. Kami memiliki motor terbaik yang pernah kami miliki di MotoGP. Kami mendapat dukungan besar dari Ducati, jadi ini juga sangat penting bagi kami, katanya. Tetapi kami harus mencoba melakukan sesuatu yang menurut kami masih kurang agar bisa memperjuangkan podium di setiap balapan. Terkadang kita kehilangan sedikit keberuntungan, atau kita sendiri yang membuat beberapa kesalahan, atau akhirnya terjatuh. Tetapi itulah olahraga. Lanjutnya, dengan Marc Marquez yang mengendarai Ducati Desmosedici EP25, tidak ada alasan bagi Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio untuk tidak dekat dengannya. Sulit untuk dibandingkan dengan juara asal Cervera itu dan ini memaksa mereka untuk berusaha lebih keras. Marquez membuat motornya, EP25, bekerja dengan baik, jadi kami dan Pecco harus bisa melakukan hal yang sama, kata Alessio Sallucci, seperti dilansir media Spanyol, AS. Diketahui bahwa Bagnaia mengalami kesulitan serius dengan bagian depan motor versi 2025, EP25, yang membuat hilangnya kepercayaan diri. Di mana kepercayaan diri dengan bagian depan motor inilah yang membuatnya memenangkan 2 gelar MotoGP pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun Marquez sangat pandai merasakan traksi ban, dan pada fase pengereman itu, ketika shock depan mulai turun, Di Gia dan Pecco mengalami kesulitan karena mereka tidak dapat menemukan kepercayaan diri. Uccio mengklarifikasi bahwa sensasi ini dipengaruhi oleh faktor teknis motor dan juga oleh aspek mental pembalap itu sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan selain tetap fokus dan terus bekerja keras. Kita lihat saja apakah tim Valentino Rossi ini bisa mengalahkan tim Gresini sebagai sesama tim satelit Ducati? Apalagi Di Gia memakai EP25 dan Morbidelli memakai EP24 artinya tim Rossi lebih beragam jenis motornya. Sementara itu,
Kekuatan Marc Marquez bikin Andrea Dovizioso bergidik jelang MotoGP Aragon 2025 saat Francesco Bagnaia linglung. Penilaian berbeda diungkapkan oleh Andrea Dovizioso untuk Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menjelang MotoGP Aragon 2025. Menjelang MotoGP Aragon 2025, Bagnaia dan Marquez mengalami situasi berbeda sebagai andalan utama dari tim pabrikan Ducati pada musim ini. Bagnaia akan datang ke Motorland Aragon, Spanyol sepanjang akhir pekan ini dengan membawa segudang sorotan tajam atas performa minornya. Murid Valentino Rossi itu menjadi bahan pembicaraan setelah dia gagal menyumbang poin dari sesi balapan utama dalam 2 seri beruntun. Sementara itu, Marquez kian menunjukkan tajinya meski berstatus sebagai rekrutan anyar Ducati pada musim ini. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tampil lebih mumpuni di atas motor Desmosedici EP25 dengan mendapatkan 5 podium dengan 3 kemenangan dari balapan utama. Marquez kian gemilang jika dilihat dari hasil sprint race yang sudah dia dapatkan dalam 7 seri yang sudah digelar pada MotoGP 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu sudah menorehkan 7 podium dengan 6 kemenangan dari sesi balapan mini di MotoGP 2025 tersebut. Dengan penampilan yang ditunjukkan, Marquez menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan total 196 poin. Melalui raihan tersebut, Marquez unggul cukup jauh atas Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga dengan beda 72 angka. Ketimpangan yang terjadi antara Bagnaia dan Marquez turut mengundang perhatian mantan pembalap Ducati Andrea Dovizioso untuk berkomentar. Melalui sebuah wawancara, Dovizioso menilai bahwa saat ini Bagnaia sejatinya tidak mengalami situasi yang terlalu sulit. Rider Italia itu dipandang sedang tidak tahu dan tidak menyadari apa yang menjadi masalahnya ketika beradu cepat di lintasan balap. Saya pikir Bagnaia tidak terlalu mengalami kesulitan, tetapi hanya dia yang tahu mengapa, kata Dovizioso, dilansir dari laman Motosan. Jika perubahan dari tahun lalu ke tahun ini telah membuatnya berada dalam krisis atau ada dinamika lain. Tapi hanya pembalap yang tahu secara detail, masalahnya, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Dovizioso mengaku tidak terkejut Marquez bisa memimpin klasemen hingga sejauh ini. Rider berusia 32 tahun tersebut dipandang memiliki karisma seorang juara dunia serta kekuatan yang masih sulit dibendung para lawan-lawannya. Karisma dan kekuatan Marquez tidak diragukan lagi, kata Dovizioso. Jadi sejujurnya saya tidak terlalu terkejut melihat pendekatan yang dilakukan Marquez di kejuaraan musim ini, imbuhnya. Sementara itu, MotoGP Aragon daerah kekuasaan Marc Marquez, akankah Ducati menang lagi usai disikat Honda dan Aprilia? MotoGP 2025 akan memasuki seri ke-8, yakni seri Aragon yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada 6 hingga 8 Juni 2025. Sirkuit ini menjadi favorit banyak rider tuan rumah, terutama pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez. Akhir pekan ini, Ducati sudah pasti ingin menang bersama Marquez. Pasalnya, mereka baru saja kalah 2 kali beruntun masing-masing dari Honda di seri Prancis dan dari Aprilia di seri Inggris. Terlebih, Aragon sudah seperti daerah kekuasaan Marquez. Aragon pertama kali menggelar MotoGP pada 2010, dan sempat menggelar 2 Grand Prix sekaligus pada 2020 akibat pandemi COVID-19, salah satunya dinamai Grand Prix Teruel. Pada 2023, mereka absen akibat hendak dirotasi dengan trek-trek di semenanjung Iberia lainnya. Namun, rencana rotasi ini batal sehingga Aragon kembali ke kalender MotoGP pada 2024. Aragon juga merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez di samping Sachsenring, Jerman. Alasannya cukup jelas, yakni karena sirkuit ini mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri. Nama Marquez bahkan sampai diabadikan di tikungan 10. Sampai saat ini, Marquez juga masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Aragon. Ia mengoleksi 7 kemenangan, yakni 1 di Moto2 dan 6 di MotoGP. Musim lalu, ketika masih membela Gresini Racing, ia bahkan menyapu bersih 2 kemenangan langsung, yakni di balapan sprint dan balapan Grand Prix dari pole.